Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai segmenting, targeting, positioning, and indication. Di sini ada pengertian segmenting. Menurut Yazid, segmentasi adalah proses pengelompokan konsumen yang semula heterogen ke dalam segmen-segmen yang mempunyai keinginan, kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembelian yang sama atau homogen. Nah, berikut ini merupakan alasan organisasi melakukan segmentasi menurut Doyle. Situasi pembelian. Proses pembelian yang dialami seseorang ketika membuat keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor situasional tertentu di sekitar aktivitas tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut yang pertama adalah citra diri. Pembelian memiliki pengaruh besar pada citra diri individu. Selanjutnya ada resiko yang dirasakan. Dampak dari pembelian yang salah akan berdampak dramatis pada konsumen. Selanjutnya faktor sosial. Tingkat penerimaan sosial seseorang mungkin bergantung pada keputusan pembelian yang tepat. Yang selanjutnya adalah faktor hedonis. Pembelian berkaitan dengan produk atau layanan yang berkaitan dengan kesenangan pribadi. Dasar segmentasi pasar konsumen dibagi menjadi 4. Yang pertama segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan yang terakhir segmentasi perilaku. Selanjutnya, targeting. Menurut Keegan dan Green, targeting merupakan tahap pengevaluasian dari proses segmentasi dan fokus strategi pemasaran di sebuah negara, provinsi, atau kelompok orang yang memiliki potensi kemungkinan untuk memberikan respon. Selanjutnya, faktor penting dalam targeting. Yang pertama ada ukuran segmen. Memperkirakan ukuran target segmen merupakan indikator yang cukup penting, apakah pasar berpotensi bagus atau tidak. Hal ini sesuai kemampuan perusahaan dalam pencapaian tujuan masing-masing. Yang kedua ada pertumbuhan segmen. Meskipun ukuran segmen saat ini masih relatif kecil, namun tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi segmen yang lebih besar di masa yang akan datang. Karena suatu potensi pasar yang positif dimulai dari segmen yang kecil. Yang ketiga, analisis situasi. Indikator analisis situasi ini juga diperlukan secara teliti. Analisis ini berhubungan dengan konsumen, supplier, dan para distributor. Analisis ini bisa dilakukan menggunakan metode SWOT. Yang keempat, ada sumber daya perusahaan. Sebelum merumuskan target pasar, yang perlu diperhatikan adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Apabila itu merupakan kerjasama dengan pihak luar, maka hal ini perlu diperhitungkan karena menyangkut keuntungan dan risiko yang akan diterima. Yang kelima, biaya pencapaian segmen. Sebuah segmen harus sesuai dengan kegiatan pemasaran perusahaan, oleh karenanya identifikasi mengenai tujuan segmentasi pasar perlu dilakukan dengan teliti. Dan yang terakhir, kesesuaian tujuan. Setelah selesai merancang segmen pasar yang akan dituju, perusahaan harus lebih memperhatikan pada segmen mana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan pencapaian targeting. Yang pertama, pencapaian tujuan. Hal ini bertujuan memperkirakan intensitas jumlah pasar, jalur distribusi, hingga tingkat distribusi akan dipasok. Yang kedua, pencapaian kuantitas barang. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan total barang yang hendak diproduksi untuk kemudian dipasarkan. Yang ketiga, pencapaian kualitas barang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas suatu barang yang akan dijual, apakah barang tersusun dari komponen murni, campuran, atau bahkan imitasi. Dan yang terakhir, pencapaian geografis. Hal ini bertujuan untuk menentukan daerah segmentasi atau wilayah keterjangkauan pasar, misalnya wilayah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, ataupun luar negeri. Selanjutnya, strategi alternatif dalam memilih target pasar. Yang pertama, differentiated marketing, yaitu merupakan upaya perusahaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan antar kelompok konsumen. Yang kedua, ada undifferentiated marketing, yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan sebagai cara untuk meninjau pasar secara menyeluruh dan memfokuskan barang sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, ada concentrated marketing, yaitu cara perusahaan untuk lebih memperhatikan produk-produk yang berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar. Baik, mari kita lanjutkan masuk dalam pembahasan positioning. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Sebuah merek dapat diposisikan menggunakan berbagai asosiasi seperti atribut produk, manfaat produk, kesempatan penggunaan, pengguna, kegiatan, kepribadian, asal, pesaing, kelas produk, dan simbol. Selanjutnya, faktor penting untuk pemosisian yang sukses. Untuk lebih jelasnya, bisa di-pause ya teman-teman. Mari kita masuk ke dalam pembahasan menentukan efektivitas positioning. Yang pertama ada riset pelanggan dan pesaing penelitian. Yang kedua ada uji pemasaran. Yang ketiga ada teknik penentuan posisi analitis.
Berikut ini kesalahan pemosisian yang dapat dilakukan oleh organisasi. Yang pertama ada under positioning. Dalam situasi ini, konsumen hanya memiliki persepsi merek yang sangat terbatas dan tidak mengetahui adanya fitur pembeda. Yang kedua ada over positioning, di mana konsumen memiliki persepsi bahwa merek hanya aktif di area yang sangat terfokus, padahal merek tersebut mencakup rentang produk yang jauh lebih luas. Yang ketiga ada bingung. Konsumen memiliki pandangan yang tidak jelas tentang keterikatan merek dengan penawaran kompetitif. Marketing decision. Marketing decision atau keputusan pemasaran adalah keputusan yang dibuat sebagai bagian dari proses iteratif pengembangan strategi. Marketing mix untuk pengambilan keputusan. Ketika seorang manajer pemasaran mengambil keputusan pemasaran, mereka pada dasarnya mempertimbangkan pemasaran 4P dengan mengingat kekurangan internal dan eksternal dari lingkungan pemasaran. Nah, keputusan ini meliputi yang pertama keputusan produk, yang kedua keputusan harga, yang ketiga keputusan tempat atau distribusi, dan yang terakhir adalah keputusan promosi. Selanjutnya ada faktor keputusan pemasaran. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor lingkungan internal dalam pengambilan keputusan pemasaran. Ini mengacu pada faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan pemasaran. Disebut juga sebagai faktor yang dapat dikontrol karena perusahaan memiliki kendali atas faktor-faktor ini. Setiap departemen dalam suatu organisasi dapat memengaruhi pemasaran. Faktor internal ini memiliki pengaruh langsung pada efisiensi pemasaran dan penting untuk pengenalan produk yang mana termasuk citra perusahaan, ekuitas merek, keuangan akuntansi, manufaktur, pembelian, riset dan pengembangan, hingga manajemen puncak. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan eksternal dalam pengambilan keputusan pemasaran. Faktor eksternal berada di luar kendali perusahaan. Keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, yakni lingkungan mikro dan lingkungan makro. Baik, setelah memahami dasar teori yang telah kami paparkan, mari kita masuk ke dalam studi kasus. Kami memilih PT Sido Muncul untuk menjadi bahan pembahasan presentasi kali ini. Seperti yang sudah kita tahu, Sido Muncul adalah produsen jamu dan obat herbal modern dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Pada tahun 1930, Ibu Rahmat Sulistyo mendirikan bisnis jamu rumahannya di Yogyakarta dengan dibantu dengan 3 pegawainya. Karena pada saat itu ada perang, Ibu Rahmat memutuskan berpindah ke Semarang dan pada tahun 1951 Ibu Rahmat mendirikan pabrik obat herbal di Semarang. 1970-nya merubah pabrik tersebut menjadi SIPI Sido Muncul Industri Herbal dan pada tahun 1975 menjadi perseroan terbatas. Karena ada kemajuan dalam perusahaannya pada tahun 1997 membangun pabrik dengan manufaktur modern di Ungaran, Jawa Tengah. Selanjutnya, segmenting PT Sido Muncul. Yang pertama ada segmentasi geografi. Hingga 2019, PT Sido Muncul menjalankan bisnis di dalam dan di luar negeri. Perusahaan terus memperluas pasar domestik dan ekspornya, terutama di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua ada segmentasi demografi. Kebanyakan produk PT Sido Muncul banyak dikonsumsi oleh remaja hingga orang dewasa. Yang ketiga, segmentasi psikografis. PT Sido Muncul tidak menutup kemungkinan konsumen yang memiliki gaya hidup tinggi. Tetapi, bagi konsumen yang memiliki gaya hidup moderat juga dapat menikmati produk tersebut. Selanjutnya, targeting PT Sido Muncul. Yang pertama ada promosi pemasaran. Penargetan produk-produk PT Sido Muncul secara aktif didukung dengan penjelasan produk perusahaan melalui iklan yang menarik dan promosi pemasaran yang mengikuti perkembangan gaya hidup orang-orang milenial dengan membawa budaya Indonesia. Yang kedua ada perluasan target. Pada tahun 2019, Sido Muncul melakukan perluasan target ekspornya, terutama di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan negara lainnya. Dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan distributor. Sido Muncul juga akan meningkatkan kemampuan distributor untuk memperluas basis konsumen di pasar perdagangan baik tradisional maupun modern. Selanjutnya, positioning PT Sido Muncul. Yang pertama, promote. Perusahaan melakukan estimasi pengeluaran iklan yang besar dan menemukan kegiatan pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. PT Sido Muncul selalu menekankan dalam iklan ini bahwa bahan yang digunakan oleh PT Sido Muncul diproduksi secara alami oleh pertanian di Indonesia, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh semua konsumen.
Hal yang membuat konsumen selalu mengingat merek PT Sido muncul adalah bahwa dalam iklannya memiliki nuansa jingle dan budaya yang mudah diingat oleh konsumen. Pemanfaatan teknologi digital, baik dari fasilitas produksi ataupun pemasaran, juga membuka jalur pemasaran yang luas. Produk dapat dipasarkan melalui e-commerce dan sosial media untuk mengenalkan kepada generasi milenial adanya obat herbal. Yang kedua, place. Produk-produk PT Sido muncul mudah tersedia, baik di toko kelontong atau supermarket. Distribusi yang luas, baik lokal maupun internasional, memudahkan konsumen untuk memenuhi produk-produk PT Sido muncul. Pada tahun 2019, perusahaan akan terus memperluas pasar luar negeri dan lokal. Di pasar domestik, perusahaan meningkatkan upaya pemasaran ke Indonesia Timur dan memperkuat kualitas penjualan dalam perdagangan modern. Untuk di pasar internasional, perusahaan menargetkan untuk memperluas pasar ekspor, terutama di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan negara lainnya. Yang ketiga, price. Untuk seluruh wilayah Indonesia, perusahaan menerapkan harga pasar dasar yang sama. Penyesuaian margin distribusi juga diterapkan pada produk tertentu guna mempertahankan distribusi yang kompetitif pada daerah Jawa maupun luar Jawa. Posisi produk yang menjadi pemimpin pasar dan kualitas terbaik menjadikan harga produk Sido muncul berada di posisi premium daripada pesaing lainnya. Yang terakhir adalah produk. Produk-produk PT Sido muncul adalah hal-hal yang tidak jauh dari budaya masyarakat Indonesia. Seperti leluhur yang dulu mengonsumsi kurkuma untuk obat-obatan, PT Sido muncul membawa kembali obat resep dari leluhur. Pada tahun 2019, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan penjualan di setiap lini bisnis. Perusahaan selalu mengutamakan kualitas dan keamanan produk. Setiap produk telah melalui kontrol kualitas yang ketat dan prosedur jaminan kualitas sesuai dengan standar. Perusahaan terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang dikehendaki konsumen yang terus berubah dan bermacam-macam. Dengan adanya produk ini, diharapkan tradisi jamu yang berasal dari Indonesia tetap ada dan dikenal oleh seluruh kalangan umur. Untuk memberikan kepercayaan kepada publik dalam mengonsumsi semua produk Sido muncul, perusahaan telah memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kesimpulan dan solusi. Kesimpulan, yang pertama segmenting. PT Sido muncul telah memperluas pasarnya tidak hanya secara lokal tetapi juga internasional. Targeting. PT Sido muncul melakukan ekspor di kawasan Asia Tenggara seperti negara Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan lain-lain. Perusahaan juga akan meningkatkan kemampuan distributor untuk memperluas basis konsumen di pasar perdagangan tradisional dan modern. PT Sido muncul menargetkan konsumen yang menyukai obat-obatan herbal dan orang-orang Asia Tenggara. Yang terakhir adalah positioning. Dari analisis 4P, PT Sido muncul melakukan positioning yang dekat dengan masyarakat Indonesia dan konsumen luas baik dalam hal promosi, harga, tempat, dan produk.